Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Podcast ini dipandu oleh para praktisi kesehatan yang berdedikasi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua permisa yang ada dimanapun, selamat datang di acara kita. Apa acaranya? Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Oke, harus semangat ya. Oke, jadi hari ini kita ada narasumber atau tamu kita ya, yang orang-orang hebat, khususnya mahasiswa kita di Stikes Medistra Indonesia. Yang dimana kita hadirkan bukan hanya sekedar sebagai tamu biasa pastinya ya. Ini adalah mahasiswa-mahasiswi berprestasi kita yang ada di Stikes Medistra gitu ya. Mungkin ini saya akan baca ya. Perkenalan dulu nih pertama. Ada dari program studi sarjana kebidanan Siti Soleha. Halo teman-teman Medispace. Gimana kabarnya Siti? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana sehat kabarnya? Dong pastinya. Super, panggilannya siapa ini? Siti. Oke, nama yang bagus ya. Sesuai orangnya gitu ya. Amin. Terus ada dari program studi sarjana keperawatan, ada Nova Warlianisa. Ya, halo semuanya. Halo semuanya gitu. Gimana kabarnya Nova? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri ya? Bagaimana? Ya pasti sehat dong. Alhamdulillah. Harus sehat terus ya. Kita orang kesehatan, jadi kita harus sehat. Oke. Terus ada lagi dari program studi sarjana farmasi, ada Rispandi Angga Nur Putra. Gimana Rispandi kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, udah nggak sabar nih ya, kita mau cerita-cerita lah ya sama teman-teman permisa yang ada dimanapun ini. Kita akan berbagi pengalaman nih sama mahasiswa-mahasiswa kita yang terbaik ini. Ya saya jadi deg-degan ya. Saya juga dulu pengen jadi mahasiswa berprestasi, cuman kayaknya karena salah strategi kali ya. Mungkin dari sini nanti kita bisa dapat strateginya, bisa berbagilah sama teman-teman yang ada di sana. Tipis-tipis guys. Iya, tipis-tipis. Nanti hasilnya gunung gitu ya, lebih tinggi gitu. Oke, saya mau perkenalan atau saya mau membaca dulu nih prestasi dari teman-teman atau adik-adik kita yang ada di sini. Oke, saya mulai nih dari Siti Soleha. Ini prestasinya luar biasa ya. Jadi Siti Soleha ini pernah memperoleh ya, mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka BED 4 tahun 2024 di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Jauh ya perjalanannya gitu ya. Terus pernah menjadi anggota SEMA atau Senat Mahasiswa Stikes Medistra Indonesia sebagai Sekretaris Umum periode 2022-2023 sampai dengan 2023-2024. Berarti sudah selesai ya masa jabatannya? Sudah, alhamdulillah. Pasti sudah banyak sekali yang sudah dilakukan ya. Betul. Oke, nanti kita coba gali satu-satu ya. Kita baca lagi dari Nova Warlianisa. Nah, kalau Nova ini nggak kalah hebat juga nih gitu ya prestasinya. Masya Allah. Kayaknya kelihatan ya dari orangnya ini prestasinya menunjang sekali dari orangnya yang cantik, anggun gitu ya. Masya Allah. Di sini prestasinya pernah diperoleh juara 1 sosial media Putri Hijab Karawang tahun 2025. Iya. Yes. Ya, tahunnya masih baru ya. Iya, Masih fresh Masih nih. fresh gitu ya. Terus juara harapan 1 GSM Passion Show Hot ya. Iya. Juara 1, harapan 1 ya. Ya. Luar biasa. Terus runner up 3 Miss Model Karawang dan favorit 1 Miss Model Karawang. Ini nanti kita cari tahu deh kenapa harus Karawang sih gitu ya. Ada apa nih sama Karawang gitu ya. Terus juara 3 Beauty Model Ambassador dan juara 1 favorit. Ini juaranya nggak jauh-jauh dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah Pak. Luar biasa gitu ya. Terus runner up Duta Pesona Prestasi Indonesia dan juara 3 favorit. Waduh, luar biasa. Ini merinding loh. Juara favorit 1 Cikarang Model Week gitu. Wah, keren. Ini prestasinya luar biasa ya. Jadi tidak hanya kita sebagai orang tenaga kesehatan, tapi kita bisa juga loh aktif di luar dari bidang kesehatan. Betul. Benar sekali. Terus kita lanjut nih Rispandi. Oke. Rispandi ini untuk juara mungkin akademiknya ya. Ya Rispandi ya. Ya, Cukup betul. banyak ini. Ya. Luar biasa.
Di sini Rispandi pernah memperoleh juara 1 Forisma 2026 Stikes Husada Medan, yaitu gagasan futuristik terbaik gitu ya. Terus juara 2 lomba esai Permasito 2026 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jauh juga nih mainnya ya. Terus esai Brawijaya peserta ya 2026. Terus sebagai peserta juga di esai Kemenpar peserta 2026. Terus peserta di esai di Andalas juga ya di tahun 2026. Terus esai UGM Farmasi Kios peserta 2026, sama esai di UGM juga itu peserta juga ya di 2026, sama esai di Sinatalis Stikes Medistra Indonesia sebagai peserta juga 2026. Ini berurutan semua ya. Gimana Chan ya? Lagi menunggu hasil. Lagi menunggu hasil ya? Oh, oke. Kita doakan hasilnya ini juara 1 kalau bisa ya. Terus kita lihat ada di non akademik ya kalau ini ya. Juara 1 FIB di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya, jauh juga ini ya. Terus juara apa nih? Juara 1 juga ini Pekan Olahraga Rayon Jawa Tengah. Ya, di tahun 2013. Di juara satunya di 2015 ya Rispandi ya? Iya, 2 kali. 2 kali ya, 2013, 2015. Ini nggak mau bagi-bagi nih sama yang lain gitu ya. Luar biasa. Terus Pekan Olahraga Provinsi Jateng gitu ya. Medali perak 2013. Ini bersamaan 2013 juga. Terus kompetisi antara Bank Nasional. Juara 1 Regional Purwokerto Bank BTN Putra dan Putri. Wah, luar biasa. Terus juara 1 futsal juga ya untuk putra putri gitu ya di 2015. Terus finalis juga di onsite futsal language Fakultas Peternakan 2016. Ya, betul. Ya, luar biasa, prestasinya banyak sekali, boleh tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Karena prestasinya luar biasa, jadi ini sangat menarik sekali untuk kita bahas pada hari ini gitu ya. Kita akan coba klarifikasi aja dulu ya, bagaimana teman-teman ini bisa berprestasi seperti ini gitu ya. Tadi sudah saya baca berbagai macam prestasi-prestasinya. Mungkin nanti satu-satu ya. Nanti dari Siti Soleha dulu gitu kan. Tadi Siti Soleha sudah saya baca bahwa sudah mengikuti nih pertukaran mahasiswa merdeka gitu ya di BET 4 tahun 2024, terus menjadi anggota SEMA gitu ya di tahun 2023 sampai 2023-24. Coba nih Siti Soleha cerita dulu nih gimana sih perjalanannya gitu untuk mengikuti sampai bisa ke tahap ini. Untuk pertama saya kan aktif di Senat, di Senat Mahasiswa. Iya, jadi sebelum mahasiswa. saya masuk ke ikut di pertukaran mahasiswa merdeka, sebelumnya saya aktif juga di Senat. Sebenarnya perjalanan untuk menjadi pertukaran mahasiswa merdeka sih enggak gampang, karena pada saat itu saya punya tanggung jawab di Senat nih. Oh iya benar. Benar. Dan Senat mahasiswa lagi. Iya, Senat mahasiswa. Dan Oke. saya juga pada saat itu pendaftarannya saya masih menjabat di Senat mahasiswa, dan bisa nggak sih saya daftar PMM ini? Yes. Karena kan pertukaran itu jangka waktunya 4-5 bulan. Jadi di kampus tujuan saya tuh 4-5 bulan di sana. Jadi otomatis saya harus pikir matang-matang nih, bisa nggak sih saya tetap bertanggung jawab dengan tugas SEMA saya, dan bisa nggak saya menjalankan tugas PMM-nya gitu kan. Nah, setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, terus sama pembina SEMA juga, Bu kira-kira bisa nggak nih saya tetap bertanggung jawab di Senat, tetap benar, bisa daftar PMM ini, PMM, kebetulan namanya PMM disingkatnya. Oke. Ya, terus setelah diskusi, oh yaudah diizinkan. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum saya daftar. Jadi banyak kelabilan pertimbangan yang harus diputuskan nih. Karena saya bukan hanya melibatkan diri sendiri, tapi yang saya pegang kan organisasi juga. Dan posisinya sebagai sekretaris juga ya. Kan, ya jadi lumayan, aduh kira-kira bisa nggak ya? Tapi syukur alhamdulillah bisa.
Mungkin itu dulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya kita Luar spill biasa. sedikit dulu ya. Jadi ada pengorbanan lah ya yang dikorbankan untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Betul. Ya masalah waktu, pekerjaan, tanggung jawab. Namun bukan berarti kamu meninggalkan tanggung Bukan jauh. jawab. Oke, itu dicatat ya teman-teman ya. Terima kasih Siti Soleha. Terus kita coba ke program studi keperawatan nih. Nova. Yes, Nova ya. Ini luar biasa ini ya prestasinya. Pokoknya nggak jauh 123 ini ya. Di Karawang semua nih sebagai mungkin ini kalau kita bilang di luar dari prestasi akademik, tapi ini salah satu hal yang bisa menjadi motivasi teman-teman bahwa jangan memakukan diri sendiri di bagian akademik saja, bisa Ya, di tempat yang lain. Oke, coba Nova nih cerita nih bagaimana sih, kan Nova kan sebagai perawat, orang kesehatan gitu ya. Kuliah kesehatan tuh kan nggak yang waktu yang Nggak banyak fleksibel. yang fleksibel. Betul. Menuntut kita harus ini dan jadwal itu padat. Nah, bagaimana nih si Nova kok bisa berkepikiran mau lomba ini dan prosesnya apa sih yang bisa dibagi nih buat teman-teman semua nih yang ada di manapun gitu ya? Intinya cuma satu sih Pak, Ah, bisa membagi waktu. bagi waktu ya. Itu benar. yang paling penting. Iya. Apalagi saya kuliah, Mm-mm. saya ada organisasi dan saya juga ambisi dalam kompetisi Pak. Bagus. Nah tapi Jiwa. sebelum saya menceritakan lomba-lomba yang saya sudah Mm-mm. mencapai, Mm-mm. jadi di balik itu semua tuh saya pernah mengalami kegagalan yang sangat besar Pak. Oh, pasti ada kegagalan ya teman-teman. Ya. Jadi kalau gagal jangan pernah berhenti ya. Iya, Ternyata dicoba lagi. betul. Oke. Itu dimana saat saya waktu SD, saya tuh hampir gak bisa masuk SMP Pak. Oh iya, masuk SMP. Itu Terus, saya bener-bener di situ kayak ngerasa, kok saya bisa ya? Kok saya kayak ngerasa kayak saya nggak terlalu pintar, saya nggak terlalu on gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kamu sudah menakar diri kamu, kok bisa? Tapi saya masih bertanya gitu Ya, kan? Oke. kayak gitu. Nah terus saya dituntut lah mulai dari situ Pak, dituntut sama Mm-mm. dua orang tua saya. Coba kamu bisa nggak buat bisa masuk 3 besar. Akhirnya di situ saya mencoba Pak, mencoba buat rubah pola pikir saya. Benar. Buat bisa nggak nih saya dapat juara tersebut. Ya. Akhirnya saya mencoba bisa. Dan dari situ saya selalu ambisi dalam mengikuti perlombaan-perlombaan ataupun kejuaraan-kejuaraan. Iya. Itu Benar, luar biasa, saya sampai merinding loh dengarnya. Iya. Dan dari situ kalau misalkan saya nggak ikut lomba tuh saya kayak ngerasa kayak gimana gitu Pak. Kurang menantang. Kurang ya, menantang, hidupnya iya, terlalu benar. menantang banget ya. Nah. Jalan kuliah pulang gitu ya. Kayak gitu. Oke, Dan oke. apalagi saya tuh suka banget buat mencoba hal baru. Oke. Nah, pertama itu kan saya lomba di event Putri Hijab Karawang. Oke. Sebenarnya itu bukan fashion saya mungkin ya masuknya. Mm. Dan perawat juga terkenal public speakingnya. Nah, Ya. tapi itu masih bersangkut pautan gitu Pak. Oh, itu sisi yang kamu ambil ya. Iya. Oke. Dimana saya mau mencoba mengasah lagi public speaking saya itu. Akhirnya saya mencoba di Putri Hijab Karawang ini, saya mencoba public speaking saya, rasa percaya diri saya, kayak Oke. gitu. Walaupun di tengah-tengah kesibukan saya. Luar biasa. Intinya Intinya. bagi waktu. Oke. Gitu Waktu sih. nih dengar tuh tipsnya ya Akhirnya teman-teman ya. terbuktikan berarti Alhamdulillah. ya. Ya. Jadi memang dari suatu kegagalan itu jangan pernah menjadi itu suatu hal Hati berkecil hati terus kita langsung berpikir, Nah, waduh saya nggak mampu ternyata. Jangan ya. jangan. Harus kita ubah mindsetnya. Betul. Luar biasa Nova ya. Itu sangat-sangat memberi motivasi sekali buat semua teman-teman yang ada dimanapun ya. Jadi kita berkarya itu tidak hanya di bidang kita saja kok. Iya. Kita bisa, ya kita kombinasikan aja. Tadi dibilang komunikasi tadi kan, public speakingnya harus bagus juga Iya, gitu ya. betul. Ternyata bisa kita implementasikan di tempat lain juga. Luar biasa ya si Nova ya. Oke, kita lanjut lagi ke Rispandi. Ini Rispandi, ini prestasinya ya olahraga, terus prestasi akademiknya, penulisan esai semua ini gitu ya. Kenapa gitu bisa tertarik nih? Bisa mengimbangi malahan ya. Balance banget ya Pak. Akademik dapat, non akademiknya Dan juga. akademiknya kesehatan lagi ya. Olahraganya futsal dan lain-lain. Gimana tuh Rispandi, coba cerita gimana sih punya mimpi atau pikiran mau berprestasi seperti ini? Iya, jadi motivasi saya mungkin di perkuliahan kali ini saya mencoba buat menjalani perkuliahan berbeda dengan perkuliahan saya sebelumnya, karena perkuliahan sebelumnya itu emang
benar-benar saya mencoba berprestasi di bidang non akademik. Jadi saya coba kejuaraan futsal segala macam di mana. Tapi saya coba di perkuliahan saya yang sekarang ini, bagaimana kalau saya coba ngejalaninnya dengan hal yang bertolak belakang dengan yang saya lakukan kemarin gitu. Jadi kebetulan juga kalau esai itu kan cukup waktunya Sabtu Minggu tuh masih bisa dikerjakan gitu Pak. Maksudnya nggak yang memakan waktu banyak banget untuk esai gitu. Kecuali kalau konsul ke Bapak banyak revisi. Aduh, emang dosen tuh suka banyak revisi ya, dimaklumin ya. Betul, ya. Oke. Jadi kamu mencoba ini menganggap ini sebuah yang bertolak belakang dari kamu ya. Ternyata bertolak belakangnya membuahkan hasil gitu. Ini kenapa ya kalian ini sepertinya sebenarnya tidak niat tapi malah mencoba tapi jadinya hasilnya bagus. Ya. Oke, jadi makanya segala sesuatu walaupun diniatkan ataupun tidak diniatkan selama mau mencoba. Oke, itu clue-nya teman-teman dicatat. Jadi teman-teman harus mencoba aja dulu, jangan sampai sudah menargetkan diri sendiri bahwa saya tidak akan bisa nanti ke depannya. Itu ya, luar biasa sekali ya. Jadi ini saya patut banggalah karena bisa ketemu dengan teman-teman semua. Mungkin saya hanya mendengarkan namanya Nova, Siti, gitu, Rispandi. Ini saya bisa ketemu langsung sama orang-orangnya langsung. Saya mendapat clue-cluenya yang mungkin nanti kan kita sebagai dosen bisa memberikan motivasi ke mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Dan harapannya semua mahasiswa yang nonton mungkin nanti ya bisa melihat beberapa pesan-pesan dari 3 teman kita ini terkait bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi. Gitu, oke. Ini saya ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan ya buat teman-teman. Ya kita improve saja bagaimana teman-teman bisa cerita aja kemudian di sela-sela waktu yang mungkin bisa disampaikan gitu ya. Jadi pertanyaan pertama gitu ya di sini saya bertanya selama menjadi mahasiswa gitu ya. Prestasi tadi kan sudah disebutkan ya yang sudah didapatkan, terus berbagai prestasi yang sudah diraih gitu ya. Tadi proses juga sudah diceritakan bagaimana sih proses yang dilakukan dari Siti, dari Nova, dari Rispandi gitu ya, sehingga bisa mencapai hasil yang sangat maksimal kalau saya bilang ya. Dan posisi itu posisi yang memang semua orang ingin gitu ya. Nah di sini kan tadi dijelaskan di tengah-tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola pembelajaran yang sangat cepat ya. Saat ini apakah keunggulan atau karakter atau pola pikir yang membuat Anda beda dengan mahasiswa lain gitu kan? Pasti kan mahasiswa kan banyak ya. Apa sih yang membedakan kalian dengan mahasiswa lain? Coba deh, siapa tahu kalian menonjolkan perbedaan kalian itu, orang itu akan mengikuti perbedaanmu nanti gitu. Dari siapa dulu? Dari Boleh, dari saya. Siti kan udah siap nih ya? Udah mau siap nih Pak menjawab. Oke silakan Siti, gimana? Kalau untuk saya sendiri sih saya yang pertama mau mencoba. Karena kalau kita nggak coba, ya gimana kita mau tahu kemampuan kita tuh di mana. Terlebih saya ini alhamdulillahnya lumayan pede di public speaking-nya. Iya kan sih, cara menyampaikan itu kelihatan pedenya luar biasa. Dan menurut saya dengan kita pandai public speaking, terus juga kita juga menjadi pendengar yang baik. Menurut saya dalam kerjasama tim itu poin yang diutamakan. Karena yang pertama terhindar dari kesalahpahaman karena kita pasti selalu make sure bener nggak sih yang disampaikan seperti ini, ya kan. Terlebih saya juga kan komting di angkatan saya komting juga, yang dimana pasti tektokan langsung dengan dosen. Otomatis ya menurut saya bisa bertanggung jawab lah sebagai mahasiswa dan menaungi teman-teman saya. Oke, luar biasa. Ini ibunya sibuk ya. Lumayan. Jadi dia orangnya percaya diri ya teman-teman. Terus dia juga bertanggung jawab. Terus dia punya public speaking yang luar biasa ya, yang harus diimplementasi ya. Jangan dikubur diri sendiri ya, tapi harus diimplementasi ya public speakingnya ya, supaya itu menjadi salah satu jembatan atau modal kita untuk maju. Masalah pintar dan lain-lain itu ya, itu bisa kita dapat kalau kita ada kemauan gitu ya. Hubung mohon maaf kalau agak kaku-kaku dikit karena kan saya lagi sekolah profesi ya, jadi udah lama nih nggak ketemu berbincang-bincang seperti ini, jadi mohon dimaklumi. Ini aja udah bagus loh, apalagi gimana ya.
Oke, terima kasih ya Siti ya. Oke, dia punya itu adalah kelebihan dari Siti ya yang bisa kita ambil. Sekarang kita coba ke Nova. Gimana Nova? Apa nih kelebihannya Nova selain cantik atau selain anggun gitu kan sebagai putri-putri ya? Oke, gimana? Oke, menurut saya tuh yang tadi saya sebutin Pak salah satunya mau mencoba dan tidak pernah takut untuk kegagalan, tentang kegagalan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Nah, itu merupakan salah satu karakter yang beda mungkin ya dari saya. Karena kan nggak semua orang jiwa kayak gini tuh ada ya, kayak gitu. Benar. Nah, saya juga buat teknologi itu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya Pak. Iya. Kayak mencari referensi buat merubah pengembangan diri kita tuh seperti apa. Kayak gitu. Kita bisa membangun karakter kita ya dengan melihat sesuatu gitu ya, ternyata karakter ini cocok nih sama saya gitu ya, coba saya implementasikan. Oke, luar biasa ya. Jadi harus mau mencoba gitu ya, jangan pernah mau merasa gagal terus tidak mau mencoba lagi gitu ya. Luar biasa. Memang itu harus kita punya juga sih kelebihan itu ya, supaya kita juga bisa mengimbangi dengan perkembangan yang sekarang luar biasa gitu. Nah, terus Rispandi gimana Rispandi? Coba Rispandi, apa sih membedakan kamu dengan mahasiswa lain Rispandi gitu? Mungkin dari pertanyaannya kan di tengah perkembangan teknologi yang sekarang benar-benar harus informasi yang begitu cepat gitu, kayak di zaman media sosial, di zaman dimana informasi itu dengan mudah bisa kita dapatkan gitu kan. Sebenarnya yang membuat saya mungkin sedikit berbeda mungkin dari kebiasaan saya suka buat membaca buku gitu. Padahal harusnya membaca buku itu tidak seefisien kita mencari-cari berita lewat internet gitu. Maksudnya dengan kita membaca buku kan yang stable ini poin-poin yang kita ingat pun paling cuma berapa gitu kan. Tapi dengan membaca buku kita jadi paham tentang bagaimana perspektif orang lain, bagaimana kita bisa tahu sebuah kepelikan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia esai atau karya tulis mungkin bisa dimulai dari membaca. Yang benar sih luar biasa ya. Jadi dia punya kehidupan yang memang dia memulai semuanya dengan membaca. Luar biasa sih. Jadi dapat literasi, referensi. Pasti kan kita akan belajar cara menulis yang baik. Kan esai itu yang dinilai cara menulis yang baik. Bagaimana kita bisa menyampaikan, bagaimana kita bisa mengumpul kalimat-kalimat itu supaya menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Luar biasa. Jadi harus membaca. Karena tidak semua orang mau membaca ya. Maunya nonton tadi benar ya. Kalau kita mencari kalau kita mencari inspirasinya dari nonton di sosmed, kadang inspirasi atau tontonan di sosmed tuh ada hal yang negatif tapi diputar balik dan lain-lain ya. Jadi bisa berdampak juga. Tapi bagus, berarti harus banyak membaca. Apalagi kalau orang-orang farmasi ya, baca buku yang tebal-tebal itu udah biasa ya. Kebetulan juga saya orang farmasi. Jadi saya tahu lah bagaimana itu kita sebagai orang farmasi untuk mau membaca. Karena dari membaca itu bisa dapat hasil-hasilnya gitu. Oke, jadi sudah tahu nih ya teman-teman ya, semua yang nonton di sana bahwa mereka ini punya kelebihan dan itu adalah kelebihan mereka. Cobalah teman-teman kutip kelebihan mereka, bagaimana teman-teman bisa implementasikan nanti, atau mau bertanya langsung silahkan ya, kita ada di Medistra. boleh gitu ya. Oke, saya mau tanya nih ya sama teman-teman, apa yang dilakukan tadi apa yang didapatkan kemarin, terus apa sih proses, bukan proses, jadi apa yang dilakukan gitu di sana, misalnya kayak Nova ikut fashion show gitu ya. Apa yang disiapkan si Nova untuk ikut fashion show? Apakah training dulu kemana-mana, kan fashion show harus jalan ya, jalan, harus senyum, mengatur gimana kita bisa berdiri di depan, apa langkah-langkah persiapan yang dilakukan gitu, sehingga orang tuh mau memilih Nova sebagai pemenang. Coba. Kalau menurut saya, yang langkah pertama tuh pasti penampilan dulu. Penampilan. Tapi sebelum penampilan, kita harus mempersiapkan percaya diri kita dulu. Kalau misalnya kita nggak percaya diri, udah dari situ nggak bisa berjalan. Jadi kita grogi ya. Iya, betul. Itu nggak percaya diri, otomatis kita merasa kayak, aduh, ciut duluan nih. Saya bingung nih. Mujak kan harus jalan ya. Harus jalannya harus yang memang ya selayaknya model kan. Orang kan bisa jalan, saya kan bisa jalan, tapi bukan jalan model gitu kan gitu.
Jadi memang harus percaya diri Percaya ya. diri Tapi dulu. ikut training nggak sih atau kemana atau latihan di rumah atau gimana? Kalau awal saya nggak pernah ikutan kayak kan ada kelas-kelas modelnya gitu ya Kelas Pak. modeling maksud Nah saya, iya. itu tuh saya nggak ikutan Pak. Oh, Tapi saya belajar sendiri. sendiri. Tapi kalau misalkan ada perlombaan, saya latihan cuma 1 jam aja, tapi di orang lain. Oke. Kayak ke teman saya yang udah bisa pakai itu. Oke, tapi mungkin kalau saya lihat ya memang di Jiwa Nova ini sudah ada ya untuk model-modelnya. Jadi Auranya ya. beda gitu ya. Terus mungkin menurut dia ya itu mah bisa aja kita lakukan gitu ya, karena dia sudah punya basicnya udah ada di diri dia. Karena ini juga mungkin salah satu impian saya dari kecil ya Pak. Tuh. Karena saya Oke. ngelihat orang-orang tuh kayak, ih Ya. kok bisa ya? Kayak Oke. saya tuh jadi terinspirasi dari Terinspirasi orang-orang ya. gitu Pak. Kayak Bener-bener. gitu. Siapa tahu nanti ikut Putri Iya. Indonesia ya, kan ada ya Putri Amin. Indonesia. Ya itu salah satu impian saya juga sih. Pak. Amin, kita aminin ya. Amin. Kita pasti bangga juga loh lulusan Medistra gitu ya. Jelas. Bisa gitu ya sampai. Oke, Rispandi, coba nih Rispandi. Kan banyak esai yang ditulis gitu ya. Apa sih yang ditulis yang menurut kamu ini menjadi poin yang menarik untuk dipresentasikan atau diikut lombakan? Terus bagaimana prosesnya sih menulisnya gitu? Sebenarnya ada satu esai yang menurut saya itu cukup menarik tapi nggak lolos. Oh iya. Iya, Oke, jadi oke. ada satu esai itu waktu itu saya ikutin di Kartini Challenge tahun ini 2026 itu kalau nggak salah judulnya bagaimana intervensi teater terhadap pernikahan dini. Gitu. Oke. Iya, bagaimana karena kadang-kadang kita membuat esai itu kita jadi ngebaca data-data daerah mana nih yang ada pernikahan dininya. Oke. Impactnya dari pernikahan dini apa gitu. Ternyata di balik pernikahan dini itu ada paksaan dari relasi yang lebih kuat gitu, dari pamannya, dari Faktor ibunya. keluarga Iya, ya. keluarga gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita menulis jadi banyak hal-hal baru gitu Pak yang kita baru ya. pelajari. Nanti nambah pengetahuan Nambah juga ya pengetahuan Pak dari ya. situ. Iya, Ya. mau lolos nggak lolos tapi dapat buat kita diri kita Oke. berdua. Atau yang pernah lolos gitu apa? Gitu. Paling kalau yang berkesan itu yang di Jogja, yang di UMY itu Pak, yang sama Bapak itu juga yang Bapak dampingi itu. Karena di momen itu sebelumnya saya juga sempat berdiskusi sama Ibu Ing, Iya. pembimbing akademik saya gitu. Saya mengajukan untuk berhenti kuliah gitu karena banyak hal yang saya pikirkan gitu Oh kayak iya. apa berhenti aja nih kuliah gitu. Saya ngobrol sama Bu Ing, banyak masukan juga dari Bu Ing segala macam. Iya. Ternyata dari Bu Ing bilang coba bertahan. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba dapat kabar kalau saya jadi finalis gitu Pak. Jadi Oke. saya rasa itu jadi kayak momen saya buat balik lagi, semangat lagi gitu. Oke, jadi Jadi itu cukup berkesan banget itu yang di ya, Jogja. luar gitu. biasa ya. Jadi sempat punya momen juga. Kita pasti punya momen-momen ya teman-teman. Pas Ya, down. pas down gitu ya. Cuman kita harus bagaimana nih untuk mencari supaya kita Recharge bangkit energi, lagi. semangat lagi. Semangat lagi. Oke, jadi dalam mempersiapkan itu pasti kamu melakukan literasi dulu ya. Iya. Kayak pernikahan dini, kenapa sih Iya, Rispandi kenapa bisa berpikir mau ini membahas tentang pernikahan dini gitu? Mungkin karena ada beberapa bacaan yang pernah kamu baca, Iya, jadi ya, betul. jadi tertariklah untuk melakukan presentasi terkait esai tersebut ya tentang pernikahan dini. Luar biasa. Jadi ada hal-hal yang memang kita siapkan dulu ya dengan membaca dengan lain. Terus si Siti gimana nih? Gimana namanya nih? Gimana kemarin kan dia dini menjadi pertukaran mahasiswa gitu kan? Apa sih yang dilakukan di sana kemarin? Gitu. Lumayan banyak sih kegiatannya. Karena di sana kan kita nggak hanya dari Bekasi, dari berbagai pulau. Ada yang dari Aceh, Iya. dari Bali, bahkan dari timur sana juga ada. Iya. Jadi menurut saya di pertukaran mahasiswa ini membangun karakter, wah kita tuh bisa mengenal loh karakter dari setiap orang. Iya. Terus juga di sana kan ada dibentuk kelompok struktur organisasi, Iya. di mana kebetulan saya juga termasuk sebagai oke. seksi acara, di mana memastikan acara tersebut tuh berjalan baik nih dari awal hingga akhir. Sedangkan karakter dari berbagai orang tuh susah ya, menurut saya itu challenging buat saya dan Iya. karena dari teman dari Sabang sampai Merauke ada. Ada semua Jadi ya. gimana nih
problem solving saya bersama tim saya supaya memastikan acara tersebut berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Sebetulnya di sana juga saya kan kuliah sama seperti di Medistra, hanya saja dengan dosen dan teman-teman yang berbeda tentunya. Bisa sharing nih, di Makassar sih apa sih yang menarik dari sana, dan saya juga menceritakan apa nih yang menarik di Bekasi. Sebenarnya agak berkaitan dengan kakak ini yang terkait pernikahan dini. Ternyata mau di Bekasi atau di Makassar tinggi juga angka pernikahan dini. Oke. Jadi banyaklah ya yang kamu dapatkan di sana ya. Kita bisa sharing dari berbagai pulau, kondisi di sana sih seperti apa sih, kondisi remajanya, kondisi lingkungannya. Jadi kita bisa sharing nih. Jadi kita tahu, walaupun kita belum pernah ke sana, jadi kita tahu kondisi di sana. Oke. Ya pasti ya. Apakah menurut Siti saat kegiatan-kegiatan seperti ini sampai kamu harus tukar pelajar ke daerah lain gitu kan, sementara di sini kan pendidikan harus tetap berjalan gitu kan, apakah ada minus atau negatif yang kamu dapatkan saat proses ini dengan berdampaknya ke dunia pendidikan kamu yang saat ini gitu? Oke, jadi kan pada saat itu saya di semester 6 ya. Nah, ternyata di kampus yang saya tempati itu mereka SKS-nya beda dengan yang di sini mata kuliahnya. Ternyata pas saya cek, ternyata mereka tuh sudah mempelajari mata kuliah di semester 7 dan 8. Otomatis saya kan tidak harus menyesuaikan nih. Sedangkan saya semester 6 yang di sini aja belum dapat nih materinya. Gimana mau menyesuaikan yang di sana? Otomatis berdiskusilah dengan dosen, ini gimana nih keputusannya. Akhirnya oke lah, saya tetap mengambil mata kuliah yang 20 SKS di Medistra secara online, dan saya juga mengambil SKS yang di Pelamonia itu. Jadi lumayan challenging sih. Karena kan harus ada kuliah offline di sana, kuliah online di sini. Sedangkan Makassar itu 1 jam lebih dulu waktunya. Jadi lumayan tugas, belum lagi tugas makalah, terus presentasi. Jadi menurut saya dampaknya sih ada plus minusnya. Mungkin minusnya adalah jadi kewalahan, karena otomatis saya waktu istirahatnya berkurang. Karena di sana kan di sana kuliah juga sama seperti di sini, Senin sampai Kamis. Belum lagi ada praktik lab. Benar. Terus juga di setiap Sabtu Minggu ada namanya modul Nusantara, di mana saya dan teman-teman itu keliling Makassar untuk mengetahui apa aja yang ada di Makassar. Gitu. Berat sekali sih ya. Iya, jadi kalau buat yang menjalani seperti ini mungkin udah kewalahan sekali ya, tapi kamu bisa melewatinya dengan baik. Alhamdulillahnya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Siti ya. Terus ini saya mau coba bertanya nih ya ke teman-teman, nanti siapa bisa mewakili gitu ya. Kan banyak sekali pandangan orang-orang menyampaikan bahwa buat apa sih kita itu mahasiswa berprestasi, sibuk mengumpulkan prestasi selama kuliah gitu kan. Sementara toh di tempat kerja nanti nggak dipakai gitu kan. Nah, coba nih bagaimana tanggapan teman-teman tentang statement seperti itu? Dari siapa nih mau menjawab nih? Nova? Saya Boleh, silakan. pernah ada yang bilang ke saya. Pernah ya? Oke. Katanya buat apa sih ngumpulin sertifikat? Iya. Ntar ujung-ujungnya nggak dipakai. Iya benar, Gitu. sering banget ya seperti itu ya. Itu sering Iya. banget saya dengar itu dari teman saya. Tapi menurut saya yang lebih penting itu kayak pengalamannya, Oke. Experience-nya kayak gitu. Benar-benar. Yang tadi mungkin ya saya kan nanti bakalan bertugas mungkin di rumah sakit. Oh iya. Harus benar. pintar berbicara mungkin kayak public Iya, speaking-nya. public speaking-nya ya. Nah, dari perlombaan tersebut saya simpulkan dari lomba tersebut itu saya juga harus belajar dulu sebelum ke dunia pekerjaan kayak gitu, dari cara kita berbicaranya seperti apa kayak gitu. Karena kan bukan sertifikat yang penting, tapi kayak pengalaman yang penting menurut saya. Iya, pengalaman ya yang Iya, penting intinya ya. itu sih. Karena kita kalau nggak terbiasa dengan pengalaman ya kita kan kaget juga ya Iya, di betul. lapangannya. Karena di lapangan itu kadang kita menemukan bukan karakter apa ya, kita menemukan banyak macam orang ya. Dari jenis sukunya juga ada gitu kan. Kadang-kadang kita punya culture yang berbeda-beda, itu juga harus kita imbangin.
kan kata kita kayak melatih dulu Pak. Melatih diri kita Bener. dulu kayak gitu. Kita main dulu ya duluan Iya, gitu ya, iya. dibandingkan mereka yang kuliah saja gitu kan. Tapi kalian sudah main dulu di sana, terus balik lagi ke kuliah, imbangin lagi gitu. Pas di dunia kerja nanti kalian sudah terbiasa dengan pola-pola tersebut gitu ya. Benar sekali. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah nih berpikir bahwa berprestasi itu bukan hal yang ini ya, bukan hal yang bisa bermanfaat buat kita gitu, Betul. tapi juga bisa bermanfaat buat nanti kita ke depannya gitu. Luar biasa ya tanggapan dari Nova. Mungkin dari Rispandi ada tanggapan nggak kira-kira pesan buat teman-teman kamu nih mungkin yang punya pola pikir seperti itu. Kita tidak menjudge mereka gimana ya, tapi kita perlu menyampaikan ini sisi dari kami yang sudah menjalaninya. Coba. Iya betul, saya setuju banget sama Kanova. Jadi Iya. buat teman-teman, maksudnya ketika kita ikut kegiatan di tempat lain, kita banyak belajar hal baru gitu, karena Iya. gak benar, semua pelajaran, gak semua itu kita dapat Diambil dari di bangku kampus. kuliah ya. Betul. Dan gimana kita bisa punya kesempatan buat belajar itu, ya kita coba dengan aktif. Betul. Oke, luar biasa ya. Saya juga banyak belajar nih sama kalian gitu ya. Tapi memang orang-orang yang aktif itu kelihatan tahu Pak, aura-auranya gitu. Pasti ada auranya. orang-orang aktif, Orang-orang aktif. ya. Nggak perlu kita tekan tombol langsung aktif Iya, ya, tapi enggak. dia aktif sendiri gitu Iya. ya. Bagus Beda. sih. Jadi kita sebagai mahasiswa itu jangan menonton dengan apa yang disampaikan dosen saja gitu ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, Nah, kuliah pulang. pulang gitu ya. Ya boleh aja silakan, tapi nanti ya ke depannya Anda sendirilah yang akan merasakan perbedaannya seperti apa. Memang kalian belum pernah mengalaminya nanti di depan gitu, karena maka kalian bisa berstatement seperti itu gitu ya. Boleh sih, nggak apa-apa. Jadi sekarang teman-teman sudah dibuka nih pikirannya sama 3 narasumber kita yang hebat ini ya, yang berprestasi ini gitu. Nah sekarang saya pengen tahu nih, jadi gini, karena teman-teman, saya bilang teman-teman ya, karena umur kita mungkin masih beda jaraknya. Beda tipis. Tipisnya nggak terlalu jauh gitu ya, masih pas lah. Jadi teman-teman kan sudah terpilih lah gitu ya, kita bisa bilang bahwa kalian ini adalah mahasiswa yang berprestasi gitu kan. Kami pun Medistra, dari Stikes Medistra pun menganggap kalian adalah orang-orang yang berprestasi. Saya terima kasih sekali buat teman-teman dari 3 prodi ini, luar biasa gitu ya, sudah mau menyempatkan waktunya gitu ya. Nah kan sudah dianggap sebagai mahasiswa berprestasi. Nah bagaimana nih gitu ya menurut Anda gitu, atau teman-teman akan memanfaatkan prestasi ini untuk kampus atau untuk masyarakat atau untuk diri sendiri gitu. Kira-kira apa sih dampak yang mungkin akan Anda hadirkan nanti untuk kampusnya atau untuk masyarakat atau untuk diri sendiri? Boleh dari siapa nih? Dari Siti deh. Ya, kayaknya udah siap banget ya. Untuk masyarakat, kita kan mahasiswa kesehatan, otomatis suaranya lebih didengar nih oleh masyarakat ya. Iya. Untuk di bidang kesehatan. Iya. Menurut saya sih dengan kita mengedukasi hal-hal kecil itu tuh udah berdampak banget. Iya, benar-benar. Kebetulan saya kan ada pasien untuk tugas akhir nih, ternyata banyak loh, walaupun dia berpendidikan SMA tuh udah lumayan tinggi kan Pak ya, ternyata banyak hal yang tidak tahu karena mungkin pengaruh sosial media yang tidak begitu inovatif ya. Sekarang sosial media kan memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, benar-benar. tapi tergantung bagaimana kita nih memilahnya, mensortirnya. Iya. Menurut saya sih dengan kita mulai mengedukasi, jangan ke masyarakat deh, ke keluarga dulu deh gitu kan, benar-benar. itu berdampak. Iya. Oke, itu buat ke masyarakatnya. Mungkin dari Nova untuk siapa nih, diri sendiri atau kampus atau siapa, gimana? Kalau saya bagi kampus mungkin. Oke, dari kampus ya, benar. Mungkin saya ingin menjadi mahasiswa untuk mempresentasikan untuk menginspirasi mahasiswa untuk berprestasi. Tapi saya tidak memaksakan mahasiswa untuk berprestasi seperti saya. Saya tidak benar. Saya Mereka tidak bisa cari sendiri prestasi seperti apa. Karena kan setiap mahasiswa punya prestasinya masing-masing. Benar, Gitu. benar. Saya cukup mencontohkan salah satu contohnya kayak saya terus-terusan ikut lomba. Nah, dengan cara saya ikut terus-terusan lomba,
yang bangga tuh bukan hanya saya, Iya, tapi orang lain. orang lain. Orang lain. Ya kita bangga, orang lain pun bangga Ya, dari situ. termasuk saya bangga ya punya kalian gitu ya. Nah Oke. jadi kayak di situ tuh orang-orang juga bisa terinspirasi dari saya. Benar. Jadi saya pernah di mana momen saya lomba upload di story. Lalu ada salah satu follower saya yang nge-DM saya. Iya. Nge-DM-nya kayak gini. Kak Fafa, jadi saya dipanggilnya Fafa. Oke, Papa. Kak Fafa semangat terus ya karir model dan pendidikannya gitu. Saya sangat senang melihat Benar. Kak Fafa terus berkembang, menginspirasi, semangat terus ya Kak kayak gitu. Kayak di situ saya ngerasa senang. Senang Kayak ya. oh ternyata saya bisa menginspirasi ya untuk Benar orang sekali. lain Udah kayak gitu. disangka-sangka Iya. ternyata ya. Nah, dari situ aja kayak Ada kepuasan. ada kepuasan tersendiri. sendiri kayak Luar gitu. biasa. Saya sampai merinding sama ini. Luar biasa ya. Aduh, oke. Terus kita kan pasti teman-teman karena bukan hidupnya ya, berkembangnya mulai mengenal karakter itu di dunia perkuliahan di sekitaran kampus kita gitu kan. Pasti ada harapan-harapan yang ingin teman-teman dapatkan gitu ya. Untuk bisa berprestasi ini kan pasti ada langkah-langkah yang mungkin teman-teman dapat dari institusi pendidikan gitu, khususnya mungkin di Stikes Medistra, terus dosen-dosennya yang gitu mengayomi. yang mengayomi dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana sih harapan kalian gitu ya? Coba disampaikan harapan kalian untuk institusi ataupun dosen gitu ya, untuk bisa memfasilitasi atau mensupport kalian untuk berprestasi apapun itu. Harapannya seperti apa yang kalian inginkan gitu ya? Coba dari Rispandi boleh deh. Iya, Kayaknya nggak Bapak. sabar nih Rispandi. Kayaknya punya harapannya banyak ya. Banyak Oke, banget boleh, tuh boleh. Bapak. Jadi harapan saya buat kampus, semoga kampus itu bisa lebih membantu gitu, Iya. mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan Iya. perlombaan-perlombaan. Nah, Perlombaan-perlombaan ya, iya. Iya, karena perlombaan-perlombaan zaman sekarang, misalnya kita ikut di Malang gitu, segala Iya. macam, kita finalis harus presentasi ke Malang. Iya. Gitu. Oke, Dari oke. kampus bisa lah untuk membantu Memfasilitasi akomodasi. lah Iya. gitu ya untuk teman-teman supaya bisa aktif di luar sana Iya. karena kan kita membawa nama kampus. Iya, kadang gitu. juga ada kekhawatiran gitu, maksudnya semenjak saya udah mulai aktif lomba itu, banyak dari teman-teman yang bilang kayak, Kak mau ikut tapi nanti gimana? Kak mau ikut tapi nanti gimana oke. gitu, maksudnya Baik-baik. saya juga bingung kadang. Jadi kita juga berprestasi itu kita juga nggak hanya dari sendiri ya, Iya. tapi kita juga membawa nama institusi. Harapan dimanapun semua institusi yang mensupport teman-teman untuk berprestasi atau mahasiswanya ya bisa diberikan support yang menjadi hal yang positif buat mereka. Betul Gitu ya. banget. Kayak itu dari kampus, mungkin kalau dari dosen-dosennya maunya harapannya seperti apa? Kalau dari saya, Oke. saya berharapnya tuh dosen bantu untuk Mm-mm. dukung dan support juga Pak. Oke. Kayak gitu. Kalau misalkan saya sering lomba model nih, Hmm. saya berharapnya tuh dosen di tengah kesibukan tuh cobalah untuk datang, dampingi dan mensupport saya Oke, kayak gitu. Iya, denger ya ibu dosen gitu ya, bapak dosen. Oke, terus. Jadi kan karena lomba saya tuh nggak hanya tentang kayak kesehatan, jalan aja gitu iya, Pak kalau di model. jalan. Jadi ada supporternya juga Pak. Iya. Oh, mungkin Kayak biar gitu. biar lebih semangat juga ya. Iya, terus kelihatan nih ke sampingnya itu ya Nova gitu supportnya banyak. Iya. Benar-benar. Itu sih Pak. Oke, dari Siti gimana nih kalau untuk dosen atau apa? Aku sih lebih ke untuk mahasiswa. Oke. Terlebih iya. kan kita nih dari kampus kesehatan dan swasta. Iya. Mungkin banyak teman-teman yang berkecil hati. Iya. Apakah kita bisa bersaing dengan kampus-kampus lain? Iya. Ternyata pas setelah kita sharing, ternyata Iya. kita mampu loh buat Benar. bersaing dengan Iya. kampus-kampus atau PTN-PTN negeri. Benar Jadi jangan sekali. berkecil hati. Kalau kalian gak nyoba ya nggak bakal tahu. Benar. Jadi, itu ya teman-temannya udah kasih tadi harapan dari Spandi untuk institusi, dari Nova untuk dosen-dosen, dari Siti untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Cukup sangat banget ya, sangat sudah memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua dimanapun berada gitu ya, teman-teman mahasiswa khususnya di Medistra,
teruslah berkarya gitu ya. Apapun yang kalian ingin, apapun yang kalian ingin coba, lakukan saja dulu ya. Lakukan dulu gitu ya. Kita tidak perlu menggantungkan diri dengan orang lain, kita menyamakan kita dengan orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Oke, jadi itu adalah pesan-pesan dari teman-teman yang berprestasi hari ini. Mungkin kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Udah kerasa ya. Ngobrolnya gitu ya, karena kita bicaranya positif-positif. Jadi terasa. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas. Ya nanti di lain waktu lagi kita Next akan time ya. Dan kita juga menunggu mungkin penerus-penerus kalian ya. Iya benar, lebih itu sih yang ditunggu. Gitu ya, mudah-mudahan gitu ya bisa lebih dari mereka. Amin. Mungkin itu saja, kami terima kasih sekali ya dari tim media sudah kalian sudah bersedia untuk hadir memberikan motivasi buat teman-teman semua, termasuk kami juga sebagai dosen gitu ya, mendapat juga apapun yang kalian sampaikan saat ini itu adalah hal-hal yang positif yang bisa kami tangkap. Oke, buat pemirsa semua, terima kasih sudah menonton nanti ya. Ini jangan lupa di follow gitu ya, Comment dan subscribe. Ya, benar sekali itu, jangan lupa ya, supaya kita bisa membangun ke edukasi atau penyampaian dari podcast ini untuk bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin kita sama-sama nih closing ya. Oke. Sama-sama. Kan Ada jargonnya nih, Pak. ada jargonnya dong. Oke. Oke, kita coba ya 1, 2, 3. Medispace, Ruang inspirasi kesehatan. Dadah. semuanya, terima kasih. Makan tuh disuruh makan.